Halo semuanya, ketemu lagi sama aku. Di episode kali ini, aku mau bahas tentang sunnah-sunnah suami terhadap istri gitu. Jadi ya, mungkin ada yang udah pada tahu atau ternyata ada juga yang nanti, wah baru tahu nih gitu. Karena aku kemarin ngeliat di Instagramnya Ustazah Tria Meriza nih tentang sunnah-sunnah suami terhadap istri dan ini menarik nih mungkin bagi para suami-suami atau istri-istri yang misalnya belum menjalankan ini, mungkin ini bisa menambah pahala ya di rumah tangganya kayak gitu. Ya sunnah ya, jadi ini kayak boleh lah kalau dilakukan insya Allah dapat pahala, kalau nggak dilakukan ya nggak apa-apa juga sih kayak gitu. Oke, jadi ini sekarang ada 15 sunnah-sunnah nih, ini dari hadis ya, nanti aku akan bacain juga hadisnya. Gitu, yang pertama adalah satu selimut dengan istri kayak gitu. Jadi dari hadis riwayat Bukhari nomor 298 dan Muslim nomor 444. Nah, satu selimut dengan istri. Jadi itu ternyata sunnah loh gitu. Jadi kayak Masya Allah ya, ternyata kalau dengan pasangan yang halal, satu selimut aja tuh udah jadi pahala gitu. Padahal kan ya wajar sebenarnya udah satu kasur, satu selimut gitu ya. Itu aja udah dapat pahala kan gitu. Tapi ternyata ya memang sebenarnya nih ya kalau misalnya tidur punya selimut masing-masing tuh juga sebenarnya mungkin aja loh terjadi karena kan kayak misalnya dingin terus tidurnya kan bolak-balik gitu kan. Jadi kayak akhirnya tidurnya nggak satu selimut kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya dengan tahu ini terus jadinya diusahain satu selimut terus jadi pahala gitu ya. Oke, terus nomor dua adalah makan minum segelas berdua. Hadis riwayat Muslim nomor 300. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pernah baca novel Ayat-Ayat Cinta, ini kan kayaknya pernah tuh ketika Fahri ya nikah sama Aisyah tuh kayaknya Fahri ngebahas ini. Jadi Fahri minum bekas minumannya Aisyah gitu ya. Jadi Masya Allah tuh ini tuh ternyata sunnah banget ya kayak makan ya dari piring bareng terus suami misalnya makan juga makan bareng atau misalnya minum gelas yang sama gitu. Alhamdulillah sih ini kayak lumayan sering terjadi sebenarnya bukan karena romantis atau apa ya, nggak bukan karena kayak Fahri, tapi kadang-kadang karena entah makanan anak-anak atau makanan istri nggak habis, akhirnya ujung-ujungnya suami yang diminta tolong untuk ngabisin gitu. Ternyata kan akhirnya jadinya satu minuman, satu satu piring juga kan. Jadinya Masya Allah loh. Jadi ternyata ini sunnah ya. Jadi bisa menjadi pahala juga gitu. Masya Allah ya. So sweet banget sebenarnya. Islam tuh kayak romantis banget ini. Terus nomor tiga mencium istri sering-sering gitu. Hadis riwayat Ahmad nomor 25766 gitu. Masya Allah ya. Jadi kayak kalau memang udah halal tuh jadi kayak pahala gitu, bahkan kayak nyium istri sering-sering dapat pahala, tapi kalau misalnya dengan yang gak halal tuh nauzubillah min zalik ya, malah mungkin jatuhnya maksiat gitu. Terus nomor 4 ada mandi bersama istri, hadis riwayat Bukhari nomor 316 dan Muslim nomor 321 gitu. Nah ini tuh juga lagi-lagi ya bisa jadi pahala gitu, sesuatu kalau dengan yang halal malah jadi pahala, malah menjadi ibadah kayak gitu. Terus nomor 5 disisir rambut oleh istri. Wow, Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 295 dan Muslim nomor 297 gitu. Jadi bahkan suami disisirin sama istri itu juga jadi suatu amalan, jadi ibadah juga gitu ya. Oh Masya Allah nih, apalagi suami yang mungkin dicukurin rambutnya sama istri itu. Wow, istri-istri yang nyukurin rambut suami, Anda mantap ya gitu. Terus membantu pekerjaan rumah. Nah, nomor 6-nya ada membantu pekerjaan rumah, hadis riwayat Bukhari nomor 6039 gitu. Jadi ini luar biasa. Nah, ini perlu di-highlight banget nih membantu pekerjaan rumah ya, karena tidak semua suami itu paham bahwa apa ya namanya membantu pekerjaan rumah tuh bisa menjadi ibadah loh gitu. Sebenarnya tuh kayak justru ini kayak apa ya, justru ini tuh penting banget justru kayak di rumah tuh jadi kayak istri kadang-kadang kewalahan kayak gitu. Nah, itu suami itu ikut membantu itu juga merupakan suatu ibadah gitu ya. Terus nomor 7 membelai istri, hadis Daruqutni nomor 378 yaitu membelai istri, mencium istri gitu, disayang-sayang tuh Masya Allah dapat pahala ya ternyata. Terus nomor 8 tetap romantis walau istri sedang haid, hadis riwayat Bukhari nomor 7945 gitu ya. Jadi tidak pandang masa lagi haid atau enggak, suaminya tetap romantis, tetap sayang. Nomor 9 menemani istri yang sedang sakit,
hadis riwayat Bukhari nomor 4750 gitu. Nah, ini istri yang lagi sakit ditemenin tuh kayak itu menjadi suatu yang sunnah ya. Mungkin kalau sakitnya udah parah mah tuh udah wajib sih ya, udah wajib banget kalau istrinya sampai nggak bisa bangun atau misalnya ada anak yang harus diurusin tuh mah memang menurutku sih udah wajib banget ya sebagai seorang suami dan seorang pemimpin yang harus mengayomi keluarganya itu harus ditemenin, dijagain gitu. Cuman kalau misalnya sakit-sakit dikit, pusing gitu, tapi kayak suaminya udah nemenin, nah itu juga ternyata udah sunnah gitu ya. Terus nomor 10 memberikan istri hadiah. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad nomor 594 gitu. Nah, ini memberikan istri hadiah nih perlu dicatat nih ya ibu-ibu. Bisa dikasih tahu ke suaminya nih. Gitu. Memberikan istri hadiah Masya Allah tuh ternyata sunnah juga ya gitu. Terus nomor 9 mengajak istri jika akan keluar kota. Hadis riwayat Bukhari nomor 2404 gitu. Jadi kalau misalnya suami misalnya kayak dinas keluar kota atau apa gitu sebenarnya tuh justru memang lebih sunnah kalau istrinya juga dibawa kalau misalnya ya memang memungkinkan gitu ya. Terus nomor 12 memanggil dengan kata-kata mesra. Wow, hadis riwayat An-Nasai 5307 gitu. Jadi kayak misalnya kan siapa sih kayak Nabi Muhammad tuh manggil istrinya kan yang pipi merah gitu ya, Humaira atau apa gitu-gitu. Jadi kayak sayang atau apa gitu-gitu ya. Ya, itulah mungkin itu bagus ya. Cuman kayak misalnya ada juga suami istri yang memang biasa panggil nama atau misalnya malah manggil kayak papa, mama gitu-gitu ya. Mungkin itu kalau misalnya nyamannya itu merasa mesranya dengan panggilan itu, ya mungkin itu justru juga menjadi panggilan mesranya mereka ya kayak gitu. Terus nomor 13 suami istri jalan berduaan di waktu malam. Hadis riwayat Muslim nomor 2455. Wow, ternyata jalan berduaan dengan suami di waktu malam malah sunnah ya. Jadi ini tuh kayak apa ya? Ibaratnya kayak kalau orang-orang justru yang malah pacaran malam-malam jalan berdua gitu itu kan kayak malah kayak dicibir ya. Misalnya kayak ya nggak boleh lah, nggak muhrim gitu ya. Itu kan kayak nggak boleh gitu loh. Tapi justru malah kalau dilakukan dengan suami sendiri atau dengan istri sendiri, Masya Allah tuh malah menjadi pahala gitu ya. Jadi kayak ya sebenarnya gitu justru dalam Islam itu tuh kayak pacaran setelah menikah, nah itulah kan justru menjadi pahala gitu. Tapi kalau sebelum menikah itu dilakukan, nah itu yang nggak boleh ya, itu yang malah termasuk jatuhnya maksiat gitu. Terus tidur di pangkuan istri, hadis riwayat Bukhari nomor 297 dan Muslim nomor 301. Nah, ini nih kayak kadang-kadang kan di drama-drama gitu ya, kayak yang tidur di pangkuan ceweknya lah atau apa gitu tuh so sweet gitu sebenarnya. Kalau misalnya di pangkuan istri malah jadi pahala gitu. Terus nomor 15 adalah menyuapi istri. Wow. Hadis riwayat Bukhari nomor 2591 dan Muslim nomor 1628. Wow, ternyata menyuapi istri itu sunnah ya. Mungkin ada bapak-bapak ibu-ibu di sini yang memang udah tahu dan sering disuapin sama suaminya gitu. Itu mantap ya, Masya Allah banget. Kalau saya sih kayaknya nggak tahu deh, pernah nggak ya disuapin suami. Kayaknya ini malah menarik nih, kayak pas tahu ini nih kayaknya wah boleh juga nih nanti kita minta disuapin ya, kayak gitu. Nah udah sih kira-kira itu aja sharing kali ini tentang sunah-sunah suami terhadap istri. Semoga bisa bermanfaat dan bagi istri-istri dan suami-suami di rumah bisa sama-sama boleh nih mana yang cocok untuk dipraktekin di rumah masing-masing. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.